Kan berapa hari itu saya baca berita si Putin mencium Al-Quran di Masjid Isa. Ini saya baru tahu nih ada Masjid Isa. Nah, saya melihat mencium Al-Quran, apa tuh sama dengan si Gilbert mencium eh, tangan si JK. Oh, jadi mungkin ini apa namanya ya? Kalau Putin ini kan dia kan butuh tentara sekarang untuk melawan Ukraina karena dia lagi terjepit juga, ya. Terjepit juga nggak sanggup mengalahkan Ukraina. Ternyata senjata-senjata Rusia yang selama perang dingin itu dibilang hebat, sudah sekarang ini terbukti kalah jauh sama produknya Barat, sama produknya NATO. Nah, Putin ini sebenarnya sejak pecahnya Uni Soviet, dia nggak punya pasukan sebanyak dulu seperti zamannya Stalin atau zamannya si ini ya Brezhnev ya, nggak sebanyak itu karena negaranya kan sudah terpisah-pisah. Ya, perut buncit masuk, perut buncit. Iya, mau nanya nih Pak, kan berapa hari itu saya baca berita si Putin mencium Al-Quran di Masjid Isa. Ini saya baru tahu nih ada Masjid Isa. Nah, saya melihat mencium Al-Quran, apa tuh sama dengan si Gilbert mencium eh, tangan si JK. Apa seperti itu? Apa nih Putin belangnya udah kelihatan nih gitu? Itu saya mau tanya ya, maksudnya apa sih si Putin mencium Al-Quran di Masjid Isa? Terus yang saya mau tanya juga nih, peran dari negara-negara lain kan ini Iran ini kan nggak sendirian juga, ada negara-negara lain juga, persenjataannya dapat dari mana? Mungkin ada aliran dana juga, saya nggak tahu. Korea Utara, Cina, sama Rusia. Apakah mereka di belakang juga mendanai ini juga? Apa hanya bisnis semata? Saya nggak. Itu yang saya mau tanya juga di situ. Jadi dari situ saya melihat kan ya PBB bisa aja dipengaruhi oleh negara-negara besar itu juga. Jadi itu yang mau saya tanya. Kalau Demokrat itu kan memang dia mainnya kan senjata ya, jual-jualan senjata. Makanya biasanya Demokrat itu perangnya di partai pas ada Partai Demokrat menang. Begitu Republik menang biasanya perangnya berhenti. Makanya saya ya agak percaya juga sih seandainya Trumpnya menang ya perang berhenti gitu. Itu yang mau saya tanya Pak. Ini Putin ini sebenarnya anti Christ juga atau bukan ya? Itu Pak, mau tanya itu. Pak, kalau menurut saya sih Pak ya, eh, emang saya nggak tahu ya kalau sekarang si Putin ya, karena kalau dulu sih dia taat banget Pak. Kalau dulu taat taat banget ya. Jadi kalau si Putin itu dulu tuh sampai makanya dipercaya oleh rakyat Rusia karena dia tuh taat banget ya. Dan mulai ngaconya Putin itu sejak dia bercerai. Sekarang dia punya istri 4 Pak, kalau nggak salah ya. Benar pas salah saya nggak tahu, tapi saya dapat berita dia punya istri 4 sekarang si Putin ini, gitu loh. Jadi si Putin itu awalnya bagus Pak, bagus sekali. Orang yang taat, benar-benar Katolik Ortodoks yang bagus lah, yang patut diteladan ya dicontoh gitu loh. Cuma sejak perceraian itu, nah itu dia mulai tuh, mulai ngaco, dia mulai berteman dengan Iran, dengan Suriah, dengan Turki, seperti itu loh. Seperti itu loh. Nah kalau yang untuk Al-Quran itu saya nggak tahu apa benar pas salah ya. Cuma kalau mestinya sih gereja Katolik Ortodoks pasti nggak kepalanya kalau dia tahu begitu mungkin apakah dia diem aja karena takut sama Putin atau dia malah mengutuk ya kalau terjadi itu ya, tapi atau mungkin itu cuma propaganda Islam, jadi propaganda Islam supaya nggak adu domba. Islam ini suka ingin adu domba Pak antara antara yang kekuatan apa, kalau ini kan tahu kan kalau Rusia ini Katolik Ortodoks sedangkan Amerika kan Kristen, dia mau selalu mengadu domba antara dua kekuatan ya kan. Makanya di Indonesia dibilangnya gerakan non-blok. Kenapa dia gerakan non-blok di Indonesia? Karena dia lihat lo yang komunis kok nih dikuasai oleh Katolik ya percaya sama Yesus, yang barang ini oleh Amerika
Kristen, sama-sama Yesus, makanya dia bilang udah nomblok aja ya, atau dia milih Oki gitu kan. Ya kan, jadi kayak gitu Pak, dia memang sengaja begitu Pak, Islam itu untuk mengadu domba, seperti itu Pak. Itu Iya, baru sama saja masjid. atau Masjidnya kenapa dikasih nama Isa juga? Saya kan bingung kok masjidnya dikasih nama Isa. Bingung saya juga. iya kan Kan Nabi kita Isa nggak kan ada beda sama gereja Tuhan dikasih Yesus nama Pak. Muhammad. Iya, Nabi Isa kan beda sama Tuhan Yesus. Mungkin ini kan Nabi Isa kan menurut Al-Quran ada Nabi Isa. Cuma kan beda sama Yesus. Kalau dari dianya bilang aku sama, kalau kita kan kagak. Kalau dari kita bilang Isa sama Tuhan Yesus itu beda, sama Yesus beda. Gitu. Iya. Dari sejarahnya segala beda gitu loh. Tapi kalau Nabi Isa kan ada di Al-Qurannya dia kan. Jadi bebas-bebas aja Iya. sama Isa sih. Iya, maksudnya kan mau menipu juga kan itu artinya. Iya, ya bisa juga ke arah situ ya. Jadi itu saya mau tanya, ini Putin ini antikris atau apa gimana? Karena dia udah berani mencium itu. Bukan Meskipun untuk bukan. Putin ini cuman politikus biasa. Politikus biasa nih. Oke, lanjut. Om Toba mau nyambung lagi boleh ya? Bu Ellen mau masuk boleh Bu Ellen. Sama Ellen sih. Oke Pak Paul, jadi mungkin ini apa namanya ya? Kalau Putin ini kan dia kan butuh tentara sekarang untuk melawan Ukraina karena dia lagi terjepit juga, ya. Terjepit juga nggak sanggup mengalahkan Ukraina. Ternyata senjata-senjata Rusia yang selama perang dingin itu dibilang hebat, sudah sekarang ini terbukti kalah jauh sama produknya Barat, sama produknya NATO. Nah, Putin ini sebenarnya sejak pecahnya Uni Soviet, dia nggak punya pasukan sebanyak dulu seperti zamannya Stalin atau zamannya si ini ya, Brezhnev ya. Nggak sebanyak itu, karena negaranya kan sudah terpisah-pisah. Jadi dia sekarang ini menggunakan pasukan-pasukan bayaran, kayak kemarin itu divisi Wagner, itu kan tentara bayaran itu sebetulnya. Di luar tentara formalnya Uni Soviet ya, Rusia gitu. Kemudian dia menggunakan pasukan-pasukan orang-orang Muslim yang selama ini binaannya dia di seperti orang-orang Chechnya, orang-orang Dagestan untuk berperang di Ukraina. Jadi dia cuma ambil muka lah gitu sama orang-orang Islam ini gitu. Nah, di satu sisi kadang-kadang orang-orang Muslim di seluruh dunia ini mereka ini agak-agak halu juga ya, karena apa ya? Mereka merasa kalau perang dunia kedua Putin akan berpihak kepada Islam. Enggak juga. Enggak seperti itu juga. Karena kita harus lihat, Rusia itu mayoritasnya adalah Ortodoks Timur. Jadi nggak akan mungkin dia akan membela Islamis ini, nggak mungkin. Ya, itu kecil kemungkinan. Tetapi kalau sebatas kepentingan politik, misalnya dia mau dapat minyak murah, itu oke. Nah, kita lihat Iran itu jual minyak dengan harga murah ke banyak negara, termasuk itu Korea Utara, China, Rusia, Afrika Selatan, pokoknya semua negara-negara yang mendiskreditkan Israel, yang menuntut Israel di ICJ itu pasti punya bisnis dengan Iran, udah pasti gitu ya. Minimal mereka itu bisa beli minyak murah. Nah, jangan dikira Biden itu nggak pro Iran. Oh, Biden itu jadi presiden itu salah satu donaturnya Iran loh. Iran itu salah satu donatur utamanya. Jadi Biden itu mencairkan uang Iran yang dibekukan di bank-bank Amerika. Nah, dari situlah Iran memberikan uang ini ke Hamas ya untuk dana operasionalnya gitu, untuk membiayai proksi-proksinya di Timur Tengah ini. Nah, sesudah sekarang terjadi perang, pada awalnya Biden itu nggak mensupport Israel untuk membalas, udahlah biarin aja begitu. Dia ngomong begitu ke Netanyahu. Tapi bagi orang Yahudi ini nggak dibalas, karena ini menyangkut keberlangsungan hidup orang Yahudi untuk kedepannya gitu. Dia harus berperang. Ya untunglah dukungan terhadap negara Israel di Amerika itu masih kuat gitu. Sampai generasi sekarang. Generasi sekarang itu di Amerika masih tahu sejarah Perang Dunia Kedua, masih tahu sejarah Holocaust ya. Masih tahu sejarah bagaimana Amin Hussaini ya, pemimpin Palestina memaksa Hitler untuk melakukan genosida terhadap bangsa Yahudi.
Tetapi kita nggak tahu dukungan untuk Israel ini di masa yang akan datang kemungkinan itu mungkin tidak seperti sekarang lagi. Mungkin generasi mudanya Amerika di masa yang akan datang sudah menjadi pemimpin, itulah yang demo-demo Free Palestine yang di kampus-kampus Amerika itu. Nah, di sini Israel juga harus waspada. Jadi nggak take it for granted nanti dukungan kepada Israel di masa yang akan datang. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak tahu sejarah lagi, Pak Paul. Udah lupa dengan sejarah ini, sejarah Perang Dunia Kedua. Nah, jadi inilah yang akan dihadapi Israel ke depannya. Makanya memang dia harus nggak bisa tanggung-tanggung untuk menyelesaikan urusan Gaza ini, harus tuntas. Gaza inilah potensi ancaman keamanan paling besar buat Israel, ya, dibandingkan dengan wilayah lain. Kalau Libanon itu nggak terlalu masalah, karena Libanon itu sudah menjadi otoritas dan wilayah negara dan kedaulatan negara lain. Kalau Gaza dan Palestina ini orang-orang yang masih ada di wilayah Israel, gitu. Terus kemudian dikatakan bahwa Israel, kita kadang-kadang selalu dibodohin sih dengan pembukaan undang-undang kemerdekaan hak segala bangsa, itu benar. Tapi kadang saya berpikir begini, gampang aja ya. Kapan sih Israel pernah menyerang suatu negara yang namanya negara Palestina, terus merebut wilayahnya? Wilayah apa itu yang direbut? Pernah nggak? Nggak pernah. Terus apakah pernah ada bangsa yang namanya bangsa Palestina sebelum tahun 1964? Nggak ada. Ya, pernahkah ada kerajaan Palestina, Kesultanan Palestina, Kekhalifahan Palestina di masa lalu, yang ibu kotanya Yerusalem? Nggak pernah ada. Lantas apa gitu? Di mana misalnya Israel menjajah Palestinanya? Saya secara sejarah berusaha buktikan nggak bisa gitu. Tetapi yang bisa kita lihat adalah orang-orang Arab kalah perang di tahun 1948 sehingga akhirnya dia kehilangan wilayah. Nah, itu resiko kalau kita menempuh jalan perang. Setiap negara yang berani mengambil jalan untuk berperang, siap-siap resikonya kalau kalah pasti kehilangan wilayah. Arab berperang melawan Israel pada waktu itu, ya resikonya kehilangan wilayah. Awalnya resolusi nomor 1 tahun 1948, Israel menyetujui partisi yang dilakukan oleh PBB di tahun 1948. Nah, sekarang misalnya Palestina mau minta partisi tahun 1967. Dasarnya apa? Apakah pernah partisi 67 itu di wilayah itu dulu berdiri negara Palestina, kerajaan Palestina, kekhalifahan Palestina? Nggak pernah ada. Jadi semua itu sebenarnya kesalahan kita orang Indonesia ini. Dari kecil kita diajarkan sejarah yang salah. Sejarah yang sudah di framing oleh kepentingan politik. Jadi ada semacam kesadaran palsu, kesadaran pengetahuan sejarah palsu yang ditanamkan di otak kita gitu. Nah, ini yang harus diluruskan. Bahkan kalau bagi saya pribadi, saya nggak suka ngelihat orang Kristen atau pendeta-pendeta ikut mutukin Israel. Itu yang makanya saya berusaha jelaskan ini di channelnya Pak Paul ini gitu. Apalagi saya lihat ponakan saya jadi tersesat juga gara-gara penipuan sejarah di buku-buku pelajaran ini, nggak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Begitu kira-kira Pak Paul. Silakan dilanjutkan. Bu Dora, silakan.